Oke, di sini hukum-hukum yang nanti bekerja untuk elektronika, untuk teknik elektronika ya. Ya. Nah, yang pertama adalah hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Ya. Hukum Ohm itu hukum yang menghubungkan antara tegangan, arus, dan resistansi ya. Jadi kalau hukum Ohm larinya nanti kita berkutak-atik di tegangan, arus, ya, dan resistansi. Di sini ada pengukur voltmeter, yaitu namanya voltmeter, pengukur tegangan yaitu voltmeter, pengukur arus yaitu ampere meter. Nah, nanti kalau di sini kita bisa membaca di sini ya 100 gitu ya. Ini adalah 10 ohm. Ya, hukum Ohm adalah hukum yang berpengaruh atau berkutak-atik tegangan, arus, dan hambatan. Kalau simbolnya adalah V, I, dan R, gitu ya. Nah, ada 3 formula, yaitu V itu adalah voltage sama dengan I kali R. Ini perkaliannya. V, I kali R. Kalau disingkat adalah VIR ya. Kalau disingkat VIR. Ya. Kemudian yang kedua adalah I adalah V dibagi dengan R. Dan yang ketiga adalah R sama dengan V per I. Ya. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Ini adalah segitiga hukum Ohm. Jadi kalau kita lihat di sini, balik lagi, klik V sama dengan I kali R. Nah, kalau I adalah V dibagi dengan R. Nah, kalau R sendiri adalah V dibagi dengan I. Nah, ini harus hafal ya. Jadi kalau ingin kita mencari V, ya, ingin mencari V, V-nya itu ditutup dulu. V ditutup, jadinya I kali R. Ya. Kemudian kalau ingin mencari arus, ya, I-nya ditutup dulu. Jadi V dibagi dengan R. Ya. Nah, bagaimana kalau resistansi? Resistansi, ini R-nya ditutup, kemudian nanti jadinya V per I. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ingin mencari tegangan, ini ada, ya contohnya ini ada resistor, ya. Resistornya adalah 3 ohm ya. Kemudian arusnya adalah 2 ampere. Kalau dengan menggunakan rumus yang tadi, V-nya adalah berapa? V-nya berapa kira-kira? Ada yang tahu? Halo? 6 volt. Betul. 6. Ya, 6 volt. V itu adalah sama dengan antara resistansi dikali dengan arus atau arus dikali dengan resistansi. Jadinya kalau di sini 2 ampere dikali dengan 3 ampere hasilnya akan 6 volt. Nah, ini kalau tegangannya dinaikkan, ya. Tegangannya kalau dinaikkan, ya, yang tadi itu ya, kalau ini tegangannya dinaikkan, ini 6 volt ya. Ini arusnya akan naik juga. Ya, dengan asumsi bahwa resistansi ini sama gitu. Jadi kalau V dinaikkan, otomatis arusnya juga naik ya. Karena V sama dengan I dikalikan dengan R. Kalau V naik, otomatis I-nya naik ya. Hubungannya adalah apa namanya? Tidak berkebalikan. Ya. Kalau I naik, otomatis nanti V juga naik dengan asumsi bahwa R itu tetap. Ya.
Nah, contoh ingin mencari arus. Di sini ada 6 volt, kemudian di sini ada 3 ohm. Nanti kita ukur berapa sih arusnya. Arusnya adalah ya dengan menggunakan segitiga ya. Kita tutup I itu adalah V dibagi dengan R. Ya. V dibagi dengan R, 6 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 2. Jadi di sini hasilnya adalah 2 ampere. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Badan. Tidak. Tidak, Pak. Nah, gimana kalau bebannya tadi ditambah? Ya, beban ditambah, ya, otomatis arusnya akan berkurang. Ya, maksudnya nilai resistansinya ditambah, otomatis nilai I-nya akan berkurang. Yang tadi, ya ini juga bertambah, ya, bebannya bertambah, arusnya akan berkurang. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini kalau apa namanya resistansinya 3 ohm, ya harusnya akan 2 ampere. Ya. Kalau semakin besar nilai resistansi, maka arusnya akan semakin kecil. Semakin besar lagi di sini, ya 12 ya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 12, jadinya akan menjadi 0,5. I sama dengan V per R. R-nya di sini 12, 6 per 12 adalah 0,5. Hubungannya adalah arus berkebalikan dengan resistansi. Ya, jika resistansinya dibesarkan, maka arusnya akan semakin kecil dengan asumsi bahwa tegangan tetap ya. Dengan tegangan tetap, maka kalau resistansinya dinaikkan, ya kita naikkan resistansi, maka arusnya akan berkurang. Ya, hubungan tadi ya, kita gunakan hubungan tadi. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari resistansi, resistansi adalah apa namanya? Resistansi adalah tegangan dibagi dengan arus ya. Arus. Jadinya berapa ini? 12 dibagi 0,5 jadinya 6. ya 12 dibagi 0,5 jadinya berapa? R-nya berapa? Ada yang tahu? Berapa jadinya? 6. Yang lain? 8. 24. Iya. Jadinya adalah, nah kita lihat sini ya. R sama dengan ya V tegangannya ini 12 ya dibagi dengan I ini 0,5. Berapa resistansinya? Ya, bukan dikali ya, dibagi ya. 24. Ya, 24. Betul, 24. Nah, salah satu manfaat resistor ya. Ini kalau kita gunakan untuk apa namanya? Resistor ini digunakan untuk memperkecil arus ya tadi ya. Nilai resistor kalau dinaikkan arusnya semakin kecil. Contohnya sini kita menggunakan LED. LED itu dia akan bekerja kalau di atas arus 20 mili ampere ya. Kalau 20 sampai 30 ya. Kalau di atas itu LED ini akan mati gitu. Atau LED ini akan putus. Nah, gunanya resistansi atau resistor ini untuk membatasi arus supaya apa? Supaya tidak besar. Ya, kalau ini kita hitung ya. Di sini arusnya itu ya 90 mA dengan menggunakan 100 ohm, maka ini akan cepat putus gitu. Lain halnya dengan kita ukur 450 tadi ya. Dengan kita gunakan 450 tadi arusnya akan 20. Sehingga LED ini akan awet. Ya. LED ini akan lebih awet dibandingkan dengan resistansi yang lebih kecil gitu. Ya, ini contohnya seperti itu.
Jadi hati-hati kalau nanti kita menggunakan LED atau menggunakan beban apapun, kalau kelebihan arus, dia akan rusak. Nah, resistor dipasang digunakan untuk mengecilkan arusnya, ya, supaya arusnya tidak terlalu besar. Nah, ini adalah cara untuk ya arus dirubah gitu. Ya, cara merubah arus yaitu gimana tadi? Resistansinya ditambah. Ya. Yang pertama, resistansinya tadi ditambah, yang kemudian yang kedua adalah tegangannya ditambah. Ya, cara mengubah arus adalah yang pertama, tegangannya ditambah atau dikurangi. Yang kedua, dengan mengubah nilai resistansi. Ya. Resistansinya diubah-ubah akan mempengaruhi arus juga. Ya. Kalau tegangan ditambah, ya, maka arusnya akan semakin besar. Kenapa kalau semakin besar? Karena berbanding lurus. V sama dengan I kali R. Ingat itu. Ya. Jadi kalau tegangan ditambah, arusnya semakin besar. Ya, ini arusnya ditambah. Ya. Ya, apa namanya? Tegangannya ditambah, arusnya semakin besar. Nah, di sini kebalikannya dengan resistansi, resistansi ditambah, ya, maka arusnya semakin kecil. Ya, gitu. Nah, ini coba lihat di sini. Kita mempunyai, ya, di sini ada namanya lampu, ya, lampu pijar. Dia mempunyai R240, ya, 240 ohm. Kemudian di sini diukur dengan voltmeter AC, ya, di jala-jala ini, yaitu 120 volt. Ya. Kira-kira di sini berapa arus yang mengalir? Ya. Berapa arus yang mengalir di lampu tersebut? Ada yang tahu berapa arusnya? 0,5. Iya, betul. 0,5. Dari mana 0,5? Tegangan dibagi 120 dibagi 240. Iya, betul. 120 dibagi 240, jadinya 0,5 ampere. Ya. Oke, yang kedua. Nah, kita di sini yang kedua mempunyai nilai, yang pertama adalah, apa namanya ini? Resistansi. Yang kedua, ini namanya arus ya. Nah, ini diukur dengan menggunakan tang ampere. Tang ampere ya, tang ampere. Jadi kalau mengukur arus dengan tang ampere, digunakan salah satu saja, salah satu kabelnya saja ya. Jangan dua-duanya, kalau dua-duanya tidak akan bisa diukur. Jadi salah satu diukur, salah satu diambil ya untuk diukur di tang ampere ya. Di sini ada resistansi 240. Kemudian di sini ada 0,95 ampere. Kira-kira berapa tegangannya? Berapa tegangannya? Ya, berapa tegangannya ini? 240 dikurangi dengan 0,95 ampere. Ya, hitung sendirilah. Itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di hukum ohm ini? Kira-kira ada pertanyaan? Ayo, ada yang bertanya di sini? Afni? Ada yang namanya Afni? ada. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ada? Ada, tidak ada? Tidak. Tidak, oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke yang kedua, yaitu hukum Kirchhoff 1 ya. Ya, tadi hukum Ohm, sekarang hukum Kirchhoff 1.
Nah, ini hukum Kirchhoff 1 itu biasanya disebut KCL, Kirchhoff Current Law. Jadi, hukum Kirchhoff 1 itu adalah sigma arus pada suatu titik itu sama dengan 0. Ya. Kalau di sini kita lihat arus yang masuk, ya. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya. Arus yang masuk itu adalah I1. Ya. Kemudian, arus yang masuk adalah I2. Ya. Kemudian ada I3 yang masuk, kemudian ada I4. Ya. Kemudian yang keluar adalah I1, I5, dan I6. Ya. Jadi, arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau disimpulkan adalah I1, I2 plus I3 plus I4 sama dengan I1 yang keluar, sama dengan I5 yang keluar, dan I6. Ya. Jadi I2 plus I3 plus I4 sama dengan I1 plus I5 plus I6. Gitu. Nah, kalau ditarik ke kiri semua, jadinya adalah yang tadi di kiri sekarang yang tadi ke kanan jadi ke kiri, jadinya di sini minus I1, minus I5, minus I6 sama dengan 0. Jadi sigma I ya, sigma I sama dengan 0. Di situ. Sigma I sama dengan 0. Sigma I-nya apa? Arus masuk, arus keluar, arus masuk, arus keluar, arus masuk, arus keluar. Kalau masuk dia plus, kalau keluar dia minus ini. Kalau keluar dia minus, minus, kalau masuk dia plus, ya plus. Ya. Oke, kita lihat di sebuah rangkaian. Ini ada sebuah rangkaian ya. Ya. Di sini ada sebuah rangkaian, ini ada baterai, kemudian di sini ada resistor, di sini ada resistor, di sini ada baterai juga, ini ada resistor dan resistor. Pertama, arus, ya kita lihat arusnya. Kita umpamakan. Kemudian di sini ada titik B, titik A, titik D, dan titik E. Ya. Oke. Arusnya keluar dari baterai. Ya, ini saya simbolkan, kita simbolkan I2. Ya, I2 ini adalah arus yang masuk. Ya, maksudnya masuk ke titik A ini ya. Ya, kan tadi adalah join atau titik. Di sini yang kita titikkan itu adalah yang titik A ini. Ya. Ya. I2 itu akan masuk ke titik A. Ya. Masuk ke titik A. Kemudian di sini, ya dia akan berpecah jadi I1 dan I3. Ya, jadi I1 dan I3. I2 yang tadi masuk ke titik A ini jadi I1, yang kemudian ke bawahnya adalah I2. Ya. Kemudian nanti dia masuk lagi ke titik C, ya, jadi I2 lagi, gitu. Nah, dia bisa lagi, ya, bisa lagi melalui resistor ini, ya. Kita lihat lagi, ya. Harus I2. I2 di titik A, dia terbagi jadi I1 dan I3. Ya. Kemudian dia masuk lagi di titik C, jadi I2 lagi. Nah, persamaan yang pertama harus kita tahu, I2 itu sama dengan I1 plus I3. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Jadi Kirchhoff yang satu ini, ya, I1, I2, ya, karena arusnya masuk ke titik A, ya, yang tadi ya, masuk ke titik A, yaitu I2 sama dengan, kemudian yang keluar adalah, ya, di sini I2, I1 dan I3.
I2. Ya, masuk lagi ke sini. Saya jadi I2 lagi. Nah, bagaimana kok bisa ini I2? Nggak apa-apa, ini tergantung kita. Kita yang menganalogikan bahwa di sini I2, di sini I1, dan di sini I3 gitu. Nah, ini permisalan pertama. Equation-nya dari I2 sama dengan I1 plus I3. I3. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, tidak ada ya. Nah, kemudian loop, ya, loop itu ada 3 di sini ya. Di loop yang pertama ini, kedua ini, dan yang ketiga tadi itu ya, yang besar tadi, pertama ini, kedua ini, yang ketiga yang ini. Ya, itu adalah loopnya ya. Ya. Nah, ini loopnya di mana dapatnya? Ini kita misalkan juga loop yang pertama itu ini, loop yang kedua ini, ya, loop yang ketiga ini. Ya. Loop yang ketiga itu biasanya tidak usah kita kerjakan, cukup 2 loop ini aja. Ya, ini loop pertama, ini loop kedua, gitu. Nah, ini sampai ke Kirchhoff voltage law. Ini hukum Kirchhoff yang kedua, yang tadi saya sebut loop tadi ya. Loop yang pertama, yaitu yang ini ya. Loop yang kedua yang ini. Ya, kita lihat di loop ini. Untuk hukum Kirchhoff yang kedua ini adalah sigma V sama dengan 0. Ya. Atau penjumlahan V, ya. Penjumlahan di loop V ini adalah sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff yang kedua. Yang tadi hukum Kirchhoff yang pertama, sigma I sama dengan 0 ya. Arus yang masuk di suatu titik adalah sama dengan arus yang keluar di suatu titik. Contohnya titik B yang tadi. Kemudian Kirchhoff yang kedua itu adalah hukum Kirchhoff voltage. Ya. Di sini ya, penjumlahan tegangan di suatu loop itu adalah sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Nah, cara mencarinya seperti apa? Cara mencarinya seperti ini. Kita analogikan ini loopnya itu ke arah perputaran jarum jam ya, searah dengan arah jarum jam. Ya. Ini searah dengan arah jarum jam. Ya. Itu sama dengan V1 ya plus V2 ini plus V3 itu sama dengan V. Jadi V ini adalah sama dengan V1, V2 dan V3 gitu. Nah, semua ditarik ke kanan. Semua ditarik ke kiri. Jadinya adalah V1 ya. Ini V2, ini V3. Perputaran ini adalah kita analogikan sebuah perputaran arus. Arusnya nanti muternya seperti itu gitu maksudnya. Dia searah dengan jarum jam arusnya. Nah, untuk resistansi ya, ini jadinya positif ya. V1 ya, kena ini set V1 positif, ini V2 positif karena arusnya kita analogikan ke sana, searah jarum jam ini. Jadinya tegangan yang mengenai ini akan menjadi positif ya, karena analogi arusnya searah jarum jam. Nah, kemudian kalau kita mengenai tegangan, arusnya mengenai tegangan ya, kalau di sini loopnya ya, kalau mengenai negatif ya, dia akan jadi minus ini dulu. Ya, kenapa kok jadi minus? Karena analoginya bahwa tegangan itu adalah mengeluarkan arus. Ya. Jadi kalau ini arusnya seperti ini ya, yang mengenai negatif, tegangan ini jadi minus V ya, dengan asumsi sama dengan 0. Ya, ini loop ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Kemudian balik lagi ke rangkaian yang tadi ya.
Nah, ini adalah loop pertamanya. Ya, kita lihat. Loop pertama itu adalah sigma V sama dengan 0. Ini 20 volt. Ya. 20 volt sama dengan, terlalu cepat. Nah, 20 kalau kita lihat di sini, dia sigma V yang di sini. Jadi kalau analogi berbeda dengan yang ini ya, kalau ini yang ini sama dengan 0, ya semua dikalikan min 1, jadinya ini plus, ini minus ya. Kalau di sini dibalik, yang positif itu adalah yang tegangannya. Jadi yang lain ini negatif gitu. Itu sama saja karena ini sama dengan 0, dibalik sama. Ya. 20. Jadi kalau di sini yang analogikannya adalah 20 dikurangi dengan V2 ini ya. Dikurangi dengan V1. Kalau yang tadi V2 dikurangi V1 ditambah V1 dikurangi 20. Ya, sama, hasilnya sama. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Dan Terus setelah itu, nah ini yang ya 20 kurangi V2 kurangi V1 ini dijadikan arus karena tadi yang di letaknya R2 itu adalah I2 sedangkan letaknya I1 itu adalah R1, maka dijadikan hukum Ohm. Ya, hukum Ohmnya apa? Dikurangi dengan I kali R. I kali R ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini yang tadi, yang pertama, ini kan kita analogikan I2 ya. Jadi, V2 itu adalah sama dengan 5 dikali R2. Ya. Kemudian yang di sini, V1. V1 itu adalah I1 dikali dengan 40. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi kita awal-awal tadi menganalogikan bahwa yang keluar tadi I2, kemudian di sini jadinya I1, yang ke bawah itu jadinya I3. Nah, di sini kita gunakan ya. V1 itu adalah apa? V1 itu adalah dengan hukum Ohm tadi. V1 itu adalah R dikalikan I atau I dikalikan dengan R. I-nya berapa? I-nya I1. Ya, I yang di sini kan I1. R-nya apa? R-nya adalah 40. Ya. 20 kurangi V2 kurangi V1. Ya, hasilnya kan ini minus I2R2 dikurangi I1R1. Nah, karena di sini V ini ada ketahuan ya, ini 20 dikurangi I1, I1-nya belum diketahui, R2-nya tadi sudah diketahui, kemudian I1 belum diketahui, R1 sudah diketahui. Nah, disederhanakan, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Hasilnya akan seperti ini. Itu. Ya. Nah. Oke, ada pertanyaan sampai di situ tadi? Oke, di sini yang loop kedua. Loop yang kedua, kan arahnya tadi seperti ini ya. Nah, kalau dia ngambilnya ini, ya, dari sini, kemudian mengenai ini, ya, ini berkebalikan dengan arah jarum jam. Ya, dia dari sini, ya, 20, ya, kemudian di sini minus I2R2, ini I2R2, kemudian ke sini dia mengenai ini plus 10 ya plus 10, kemudian masuk ke sini ya, di sini V3 itu adalah I3 kali R3, kemudian ke sini lagi ini adalah I3 dikalikan R4. Nah, sehingga
Belum. Loop 2. Ada pertanyaan dulu sama di sini? Betul. Oke. Nah, di sini hasilnya akan seperti itu ya. Nah, diserahkan. Ini yang tadi dijumlahkan jadi tadi 30 ya. Kemudian ini I5, I2 jadinya 5I2. Kemudian ini dijumlahkan 15 tambah 25 karena arusnya I3 maka jadinya 40. 15 tambah 25 40. Sehingga hasilnya seperti itu. Ini untuk loop yang kedua. Nah, sehingga dari persamaan itu jadi I3 sama dengan sekian gitu. Oke, dari ketiga loop atau dari 3 persamaan tadi didapat seperti ini. I2 itu sama dengan I1 plus I3 ya. Kemudian I1 sama dengan dari loop 2 ya, dari loop dari loop pertama tadi dapat persamaan yang kedua, I1 sama dengan setengah A minus ini. Dari persamaan dari loop tadi, loop 2 dapat persamaan yang ketiga. Oke. Nanti saya ajarkan bagaimana cara untuk mencari I3, I2 dan I1 ini dengan menggunakan Excel. Ya. Sehingga nanti jadinya langsung berapa I1, berapa I2, dan berapa I3-nya. Nah, kita lanjutkan. Nah, bisa juga dengan cara substitusi ya. Dengan substitusi juga bisa dilakukan. Ya, kalau kita sudah punya komputer, ya kita gunakan Excel aja. Sehingga cepat nanti persamaannya dapat ditemukan. Oke, tadi sudah ketemu ya. I2-nya dapat 1 ampere. Nah, kemudian I1 0,75 dan I3-nya adalah 0,625. Oke, tadi asumsi pertama I2 itu sama dengan I1 plus I2 ya. Oke, kita mau ngecek bener enggak ini I1, I2 dan I3-nya. Nah, kita cek dulu. Caranya ya ini tinggal dijumlahkan bahwa tadi I2 itu sama dengan 1 ampere. Kemudian kalau ini dijumlahkan dengan ini, itu harus jadinya 1 ampere karena I2 sama dengan I1 plus I3. 0,375 ditambah dengan 0,625 jadinya adalah 1 ampere. Berarti betul. Ya, betul. Bahwa persamaan I2 sama dengan I1 plus I3 dengan I2 1 ampere, I1 0,375 dan I3 0,625. Sudah betul. Nah, dari sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Tadi nge-share ya tampilannya? Oke, ada pertanyaan? Kelihatan, Pak. Dan Pak. Kelihatan tadi ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan ke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke rangkaian seri paralel ya. Oke. Rangkaian seri paralel. Ini rangkaian seri paralel, ini yang seri, ini yang paralel, dan ini yang paralel seri ya, seri paralel. Ya, tentu sudah pernah dibahas ini di sekolah ya. Rangkaian seri itu seperti apa, rangkaian paralel seperti apa, dan rangkaian seri paralel seperti apa gitu. Ya. Oke. Kelemahan rangkaian seri ya.
Kalau kita gunakan suatu beban di rangkaian seri, ya, maka kalau rangkaian seri ini salah satu bebannya itu mati, maka semua ini akan mati gitu. Nah, contohnya ini, kalau kita gunakan lampu disusun secara seri, salah satu putus, ya, Putus semua. salah satu putus maka putus semua. Artinya putus semua itu tidak menyala semua, ya. Lain halnya dengan paralel. Ya, kalau dengan paralel yang satu putus, ya, maka tetap menyala yang satunya gitu. Nah, makanya kalau di instalasi rumah itu hubungannya adalah hubungan paralel. Ya, jadi kalau lampunya satu putus tidak akan mengganggu ke yang lainnya. Kalau misalkan lampu dimatikan gitu, dia tidak akan mempengaruhi kulkas, dia tidak akan mempengaruhi radio, dan lain-lain. Karena susunannya adalah susunan paralel. Nah, itu kelemahan rangkaian seri. Ya, kalau satu mati, semua ikut mati. Ya, seperti itu. Nah, di rangkaian paralel, ya, cara mengukurnya adalah seperti ini ya. Kalau kita punya rangkaian paralel di sini tegangannya 1,5 volt, maka seluruh tegangan di lampu-lampu tersebut adalah 1,5 volt semua. Ya, sama. Ya, 1,5 volt semua. Itu asumsi yang pertama ya. Karena kalau di paralel tegangannya akan sama semua. Ini jangan lupa, ini untuk negatif, ya, negatif. Ini yang positif gitu. Nah, kita ngukur tegangan di seri, ya, berbeda dengan tegangan di paralel. Kalau tegangan di seri, ya, tadi mana tadi? Kalau tegangan di seri, ya, hubungannya akan penjumlahan dari nilai beban itu. Nah, seperti loop yang tadi ya, itu sigma V sama dengan 0. Nah, V yang tadi adalah penjumlahan dari beban A, beban B, beban C, atau beban A dan beban B. Nah, coba dilihat di sini. Di sini 1,5 ya, 1,5 volt. Namun di sini diukur, kalau diukur, itu adalah 0,75 volt. Ya, separuhnya. Nah, karena kenapa? Karena tegangan ini dibagi ke sini dan dibagi ke sini gitu. Kalau di sini 1,5 volt, berarti kalau dibagi 2, ini dapat 0,75, satunya dapat 0,75 juga. Lain halnya dengan paralel ya. Kalau paralel tegangannya sama nih, ya. Meskipun dibagi berapapun tegangannya sama gitu. Ya. Kalau seri, tegangannya dibagi ini, ya, tegangannya dibagi. Kalau ada 5 ya nanti 1,5 ini dibagi 5, berapa, dapat berapa. Kalau ini disusun paralel, berapapun ini, ya, tegangannya akan tetap sama. Ya, 1,5, semua 1,5 gitu. Oke, ada pertanyaan enggak di sini? Boten, Pak. Boten. Oke, ini coba cari berapa tegangannya, ya. Berapa tegangannya di sini? Kira-kira ada yang bisa? Oke. Oh, ini tegangannya 6 volt ya. Dapatnya dari mana? Ini 6 sama 6 disusun paralel, jadinya adalah 3. Total resistansinya adalah 3 ya. Ya. Kemudian di sini diukur ya. Ini salah nih. Ini harusnya adalah 2 ampere ya. Ini di sini 3 ampere, harusnya 3 ampere. Harusnya 2 ampere. Berapa tegangannya? Ya, ya dikali aja gitu. 2 dikali 3 jadinya V-nya adalah 6 volt gitu. Ya.
Ini total current-nya, ini salah nulis ini 2 ampere ya. Kemudian resistansinya 3 ohm, 6 di paralel ya, jadinya 3. Berapa tegangannya? 3 dikalikan 2, jadinya 6 volt. Ya, gitu ya, bisa ya. Nah, contoh di sini lagi. Berapa tegangan yang melalui lampu 2? Oke, ada yang tahu berapa ini tegangannya? Tanpa menghitung, kita dapat mengetahui bahwa tegangannya adalah berapa volt. Oke, berapa tegangannya? 12. Oke, 12. Dari mana 12? Karena pakai rangkaian paralel. Betul. Karena Iya. menggunakan rangkaian paralel. Tanpa kita mengetahui berapa resistansinya, tanpa mengetahui berapa arusnya, kita bisa mengetahui bahwa dengan menggunakan voltmeter pada rangkaian paralel dapat kita ketahui bahwa tegangannya sama dengan tegangan sumber, yaitu 12 volt. Ya, langsung kita cek, set 12 volt. Oke. Kita lihat di sini ya. Dengan menggunakan rangkaian seri ini ya. Dengan rangkaian paralel dan seri hubungannya, kalau baterai dihubungkan secara seri, maka tegangannya adalah naik ya. Kalau baterai dihubungkan secara paralel ya, maka apanya yang naik? Kalau secara paralel, baterai dihubungkan secara paralel. Kira-kira yang naik apanya? Ada yang tahu? Arus. Betul, arusnya. Arusnya yang naik. Jadi kalau disusun secara seri, tegangannya yang naik, ya. Jadi ini tegangannya adalah 3 volt, ini tertera 3 volt. Nah, kalau disusun secara paralel, tegangannya sama, namun arusnya yang bertambah. Iya. Nah, sekarang beban. Ya. Beban pertama itu adalah 1 ampere ya. 1,5 ampere ya bebannya. Ya. Kalau bebannya ini ditambah, kira-kira arusnya berubah apa tetap? Arusnya berubah apa tetap? Berubah. Betul. Berubahnya naik apa turun? Naik. Harusnya naik apa turun? Naik. Naik ya. Kenapa kok naik? Ya. Karena berubah. Karena? Berubah. Ya. Kenapa kok naik arusnya? Kok enggak turun? Ayo, ada yang bisa? Kenapa kok naik arusnya? Karena karena apa? Karena hubungannya paralel. Ya. Kalau kita lihat yang tadi, arusnya itu adalah berapa tadi? 1,5 ampere ya. Kemudian ini bebannya ditambah ya di paralel. Ini 1 ohm, ini 1 ohm. Harusnya akan betul akan naik. Ya. 2 ohm. Ya, jadinya di sini berapa ohm? 2. 2? Betul 2? 2. Loh, di seri kok di paralel? Oh iya. Paralel. Di paralel berapa bebannya jadinya? Amal. Kalau di paralel berapa beban jadinya? Jadinya berapa? Kalau resistor di paralel jadinya adalah setengah ya.
Ya, 0,5. Nah, kalau bebannya 0,5, maka nanti di sininya akan berapa? Kita lihat. Nah, 3 ampere. Yang tadi 1,5 ampere ya. Nah, di sini kita lihat 3 ampere ini ya. 3 ampere ini adalah penjumlahan dari 1,5 ampere tambah 1,5 ampere. Hukum Kirchhoff yang tadi ya. Kirchhoff pertama, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang di sini ya 1 ampere. Yang di sini juga 1 ampere. Nah, nilai total dari kedua arus ini ya, jadinya adalah 3 ampere. Ya, itu arus yang combine, ini arus yang keluar. Oke, kalau ini diganti 2 ampere, diganti 2 ohm, ya, yang tadi 3, ya, yang tadi 3 ampere, berubah apa tidak? Ya. Yang tadi kan Jawab. 1 ohm, ini juga 1 ohm ya. Terus ya 1 ohm ini diganti 2 ohm, ini diganti, ini tetap 1 ohm. Nah pertanyaannya adalah arusnya berubah apa tidak? Berubah. Berubah ya. Naik apa turun arusnya? Turun. Turun? Turun ya? Ya. Harusnya turun. Oke, kita lihat. Ya. Oke, harusnya turun, betul. 2,5. 2,25. Ya, yang tadi ini harusnya tetap 1,5 ampere, yang ini yang turun 0,75. Yang tadi 1,5 ya, karena ini 1 ohm. Sekarang ininya turun. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini kira-kira kalau seumpama tadi kan cuma 2 nih ya. Kalau 2, 1 ohm dengan 1 ohm, itu harusnya jadi 3 ampere ya. Ya. Kira-kira kalau ditambahkan lagi di sini 1 ohm, harusnya yang di sini arus totalnya naik apa turun? Naik. Naik ya. Oke. Kita coba di sini dulu. Di sini harusnya berapa? 15. Berapa? 1,5. Betul, 1,5. Di sini? 1,5. Iya. 1,5. Di sini? Sama. Oke, sama ya. Oke. Samanya dari mana? Dari ini tegangan di sini, tegangan paralel ya. Oke. Paralel itu ya. Tegangan paralel ya. Tegangan paralel itu tegangannya 1,5. Jadi kalau kita arusnya berapa? 1,5 dibagi 1, 1,5. 1,5 volt dibagi 1 resistor ini jadinya 1,5, ini 1,5. Oke, total dari seluruhnya ini, total 1,5 ini akan masuk ke sini, ya, masuk ke titik ini, ya, akan masuk ke titik ini. Nah, berapa nilai totalnya arusnya? 4,5 ampere. Oke, 4,5. 4,5 ampere. 4,5. Sekarang pertanyaan di sini berapa? Berapa arusnya di sini? 1,5. 1,5. Kalau di sini? 3. 3. Di sini?
4,5, Pak. 1,5. 4,5. Betul. Oke. Nah, sekarang kalau tegangannya dinaikkan ya. Nah, sekarang ini tegangannya kalau dinaikkan ya. Tadi kan sudah ditahu ya, di sini 1,5, di sini 1,5, di sini 1,5 ya. Di sini tadi berapa? 4,5 ampere ya. Oke. 4,5. Sekarang kita naikkan tegangannya di sini. Tegangannya ini dinaikkan ya. Kalau dinaikkan kira-kira arusnya berubah apa tetap? Tetap, Pak. Tetap. Harusnya tetap apa? Tetap. Tetap? Harusnya tetap apa naik? Naik, Pak. Naik ya. Oke. Naik. Tegangan di sini kan 3 volt semua ya. Di sini 3 volt kan ya. Di sini 3 volt juga. Ini terhadap ground 3 volt. Oke. Sekarang di sini arusnya berapa? 3. Arusnya berapa? 3 volt. Arusnya 3 ampere. 3 ampere betul. Di mana? Dari 3 dibagi 1 ohm. Ya. Jadinya di sini 3. Di sini? Sama 3. Sama, Pak. Ini? Sama. 3. Ya, betul. 3. Totalnya berapa berarti di sini? 9. 9. Jadi arusnya dari ini adalah 9. Ya. Jadi kalau rangkaian, yang saya ulangi lagi yang tadi, rangkaian kalau tegangannya dinaikkan, otomatis arusnya naik ya. Ya, tegangan kalau arusnya arus kalau tegangannya dinaikkan, maka nilai arusnya akan naik. Naik. Oke, kita lihat di sini. Ya. Ini berapa? 115 ohm ya. Ini 15 ohm. 12 dibagi 15 jadinya 0,8 ampere ya. Ini berapa ini? Nilainya berapa? Merah, kuning. Iku hibiulap. Iku miyuku. 3. Iku min 3. Berapa itu? Merah, kuning 2. Kuningnya berapa kuningnya? 4. Nah, ya. 250. 4. Oke. 24. Harusnya berapa kalau gitu? Di sini harusnya berapa? 24. Oke. Harusnya di sini berapa? 0,5. Betul, 0,5. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang totalnya ini berapa jadinya? Jadinya berapa? Ada yang tahu? 1,3. Betul. 1,3, Pak. Ya, I1 ya, ditambahkan 1,2, Mas. Oke, lanjut lagi. Oke. Di sini kita tidak mengetahui ya. Ini contohnya kita tidak mengetahui berapa nilai resistor ini, berapa nilai resistor ini. Yang diketahui adalah arus ya. Arus yang di sini dengan arus yang di sini. Oke.
Ya. Eh, Kira-kira berapa arus yang di sini? Satu koma dua. Ya, 1,2. Ya. Kita lihat. 1,2, 3 dikurangi 1,8. Jawabannya 1,2. Betul. Contoh lagi. Ya. Ini 10 ya. Ini berapa nih? Iya. Ini kan 10 nih, ya. Coklat hitam 0, 0 juga. Jadinya 10. Ini 200. 200, 20. 20. Ini Lupa, Pak. Beda. Om. nanti pelajari ya. Baca resistor Iya, ya. Pak. Iya, 50 Om. Ini 2 Lupa, Pak. Ini 5 ohm. 2 ampere. Lalu. Oke. Sekarang dihitung ini harusnya yang penting berapa? nggak masuk sekolah, Pak. Berapa ini harusnya? Harus. Oke. Ayo, harusnya berapa ini? 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. Ya, 6. Ya, 6 tegangan 6 ini dibagi dengan 10. Bagi 10. Oh. Ini 3. 3. Ini 0,9. 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. Betul. Totalnya berapa tadi jadinya? Nol koma 5 Hmm. tambah 1,2. Ya, kita lihat. Ya, 4,7. ini 0,6 tadi betul. Ini tidak bagi 6. Ke. Nah, ini 3. 1,2. 1,2. 1,2. 2. Oh, iya, ya. Dibagi, bro. Mama. Ya, ini 4,2. Yang ini 4,8. ya 4,8, Pak. 8. Betul. Ya. Nah, bagaimana cara mencari R paralel? Ya. Nah, ini cara mencari R paralel yaitu R paralel ya. Ini 10 ya. 1 dibagi dengan 1/10 R1 plus 1 per R2 gitu ya. Sudah pernah kan ini ya di SMK ya? Pernah, tapi Ya. Lupa. Kalau paralel seperti ini, Lupa, Pak. kira-kira kalau dilihat ini, kita punya 10 gini, berapa nilai resistansi totalnya? Dengan nilai R yang sama. Berapa? 20. Salah. R-nya, nah, dilihat di sini. R-nya akan naik apa akan turun? Kalau di paralel, R-nya Turun. turun. Naik apa turun? Turun. Turun, betul. R kalau di paralel nilainya akan turun. Ya. Turun. Kira-kira berapa nilainya Turun, ini? Pak. 10. Nah, berapa? 5. 5. 5. Kalau ada 10 ya, ada nilai yang sama ini, nilai jumlahnya sama, jumlahnya 2, jadi dibagi 2 aja. Ya, jadinya ini adalah 5. Kalau di sini 10 3 kali, berarti dibagi 3. 10 bagi 3. Kalau ada 4, nilai yang sama berarti dibagi 4. Gitu aja. Nilai resistansinya dibagi 4. Nilai totalnya adalah 10 dibagi 4 kalau ada 4. Ya, seperti itu. Namun rumus ini juga harus hafal.
harus tahu gitu. Cara ngitungnya seperti apa. Ya. Nah, ini hitungnya ya. 1/1/10 plus 1/10 gitu. Ya. Ini rumusnya. Ini nanti kalau ada tambah lagi berarti 1 plus R3, 1 plus 1 per R3, R4 dan lain-lain. Gitu. 1/0,2 jadinya adalah 5 ohm ya. Ya, jadinya nanti kalau ini di paralel seperti ini jadinya adalah 5 ohm. Oke. Nah, ini kalau 3 yang saya bilang tadi, kalau 3 berapa? 3 adalah 3,3 ya. Lihat ini. Ya. 10 dibagi 3 hasilnya 3,3 ohm. Ya. 3,33 ohm. Nah, kalau yang jumlahnya lain ini baru tidak bisa secara yang tadi. Jadi harus dihitung. Caranya adalah seperti ini. Iya, Pak. Ini 1/R1 per R2 per R3 ya. Ini masukkan sini. 10, masukkan 5, masukkan 2. Oke, dijadikan seperti ini. 0,1. Ini jadi 0,2 plus 0,5. Ya. Terus dijadikan 1, 01, 02, 05 dijumlahkan jadi 08. Nah, kemudian ini jadikan diseper, jadikan 1,25. Sudah dapatnya nilai total rangkaian paralel ini adalah 1,25. Seperti itu. Oh, sudah. Nah, kalau rangkaian seri, ya, kita ke rangkaian seri ya, tadi paralel. Nah, rangkaian seri ini nilai resistansinya dijumlahkan aja ya. Kalau yang tadi di paralel kan, pakai seper tadi. Kalau seri dijumlahkan. R tambah R tambah R. Dijumlahkan seperti biasa. Ya. Kalau yang paralel tadi harus pakai rumusan tadi. Di paralel tadi. Ini contoh ya. 5. Ini ada 10 ohm, 100, 10 ya. Kemudian di sini ada 5 ohm. Nah, berapa nilai resistansi totalnya? 15 ya, 10 tambah 5. Nilainya adalah 15. Kalau tambah 5 lagi berapa? 10, 5, 5 jadinya adalah 20. 20. Nah, 20 ohm. coba lihat di sini. Ya. Nah, nilai resistansi tadi, nilai resistor tadi fungsinya adalah untuk membatasi arus dari LED ya, supaya LED-nya tidak mudah rusak tadi kan ya. Nah, kalau dihitung di sini ya, nilainya itu adalah 18,7 mA. Ya, tidak melebihi 20 gitu. Kalau melebihi 20 atau dia lebih dari situ, LED-nya akan cepat mudah rusak. Kita lihat ini sini. Berapa? Nggak jalan. Nah. Oke. Nah, resistor seri. Nah, dilihat di sini ya. Kalau nilai resistor ditambahkan ya. Resistor ini kan pertama berapa ini? Harusnya berapa di sini? R10. Kalau yang pertama ini harusnya berapa kira-kira? 9 dibagi 0,9. Betul. Di sini jadinya 0,9. Kalau ditambah lagi, resistor kalau ditambah lagi, kira-kira harusnya berkurang apa bertambah? Kalau ditambah? Berkurang. Berkurang ya? Berkurang. Berkurang. Ya, betul. Berkurang. Karena berkebalikan. Kalau arus berkebalikan dengan tegangan, tehanan.
Kalau nilai R dinaikkan, maka I-nya juga berkurang. Oke, tadi itu 0,9, sekarang jadi 0,45. Oke, ini yang tadi. Nah, kalau 400, ya nilai resistan 400, dia nyalanya biasa ini ya. Kalau yang tadi 100, dia rusak kan ya, yang awal-awal tadi. Dia rusak, kalau ini 100. Kalau pas 150, dia oke ya. Kemudian nanti kalau ini 900, dia terlalu rendah, dia nggak nyala gitu. Ya. Jadi kalau dikasih 400 dia nyala, dikasih 900 karena arusnya terlalu kecil, maka dia tidak nyala. Nah, LED itu biasanya berdasarkan arus dan tegangan. Jadi kalau nilainya arusnya kurang, dia nggak nyala. Kalau kelebihan, dia putus, cepat putus. Ya. Jadi harus dihitung berapa nilai resistansi yang lewat di situ. Berapa nilai arus yang lewat di situ. Ya, dihitung berapa nilai R-nya sih supaya arusnya itu 20 mA gitu. Kalau enggak dihitung, ya nanti LED-nya mudah rusak. Yang pertama mudah rusak, yang kedua nggak nyala. Ya, kalau kita kira-kira aja. Nah, contohnya ini ya. Kalau terlalu banyak, putus. LED-nya putus. Pas. Nah, kalau biasa ya nyala gitu ya. Kalau ini pas. Kalau yang ini terlalu rendah. Besar. Belerek. Nah, harus di rangkaian seri ya. Ini arus di rangkaian seri itu adalah arusnya sama. Arus yang mengalir di sini ya. Itu nilainya sama. Itu kalau dihitung 0,45 ya. 10 5 tambah 5 berapa? 20 ya. Ini kalau ininya 20, arusnya 0,45, kira-kira tegangan di sini berapa? Baterai kotak ini? Berapa tegangannya baterai kotak? 0,9. Berapa? 9. Betul, 9 volt. Itu V sama dengan arusnya 0,45 ya, dikali dengan 20. Jadinya 9. Ya, arus di rangkaian seri itu nilainya sama ya. Yang beda apanya kalau di rangkaian seri ini? Yang beda adalah tegangannya. Tegangan di sini dengan tegangan di sini dengan tegangan di sini pasti berbeda. Nah, kalau arusnya yang lewat di rangkaian seri ini arusnya adalah sama. Beda dengan paralel. Yang paralel tadi arusnya yang beda. Nah. Oke. Lanjut lagi. Nah, tegangan kalau di seri, tegangannya akan bertambah nilainya ya. Oke. 9 volt. Di sini jadi apa? 18 volt. Tambah lagi jadi 27 volt. Ya. Tegangan kalau di seri, nilai tegangannya akan bertambah. Nah, tegangan di rangkaian seri. Ya. Tegangan ini kan 9 volt nih ya. Ya, ini 9 volt. Nah, kalau di sini tegangannya sama nggak kira-kira? Ya, kalau di sini dicolokkan ke sini, ini colokan ke sini, sama ya tegangannya ya, 9 volt ya. Nah, ini 9 volt sama. Arusnya beda. Nah, nanti kalau di sini yang beda adalah yang di sini. Ini 45, ini 45. Penjumlahan dari 4,5 dengan 4,5 itu jadinya 9 volt gitu. Jadi tegangan di rangkaian seri itu adalah berbeda. Ya, di rangkaian seri tegangannya adalah berbeda.
Nah, ini kalau nilai resistansinya dirubah, pasti nilai tegangannya akan berubah yang di sini. Nilai totalnya tetap sama, 9 volt. Ini yang tadi 4,5 jadi berapa nih? 6 volt. Yang tadi di sini 4,5 jadi 3 volt. Nah, jadi kalau dirubah, nilai resistansinya juga tegangan juga berubah ya. 9 tambah 3, 6 tambah 3 jadinya 9 volt. Dan Oke. Kita lihat total 9 volt. Ini berapa, dan ini berapa. Oh, ini 4,5. Ini 2,25. Ini 2,25. Totalnya 9. Ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang, kalau tegangan di sini, tegangan per titik ini, kalau tadi kan nilai total tegangan tadi 9 volt. Kalau ini terhadap ini adalah penjumlahan 4,5 sama 2,25. Jadi kalau ini diukur, jadi penjumlahan 45 sama 2,25 gitu. Oke, seperti itu ya.